Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metode statistika 2 atau statistika penelitian pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis rata-rata 2 sampel. Nah, untuk tujuannya, yang pertama, melakukan uji hipotesis tentang perbedaan antara dua rata-rata populasi independen. Kemudian yang kedua, melakukan uji hipotesis tentang perbedaan rata-rata antara pasangan atau tergantung pengamatan, atau bisa disebut juga dengan populasi dependen. Kemudian yang ketiga, itu memahami perbedaan antara sampel dependen dan sampel independen. Nah, kita akan membahas tentang uji hipotesis terlebih dahulu. Di sini uji hipotesis itu terbagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis 2 sampel dan uji hipotesis 1 sampel. Nah, untuk uji hipotesis 2 sampel itu terbagi lagi menjadi uji hipotesis 2 sampel independen dan uji hipotesis 2 sampel berpasangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang uji hipotesis 2 sampel independen. Nah, uji hipotesis 2 sampel independen ini merupakan uji hipotesis atau uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen. Jadi ini sampelnya tidak saling berkaitan satu sama lain. Ini untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan itu berbeda. Variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Contohnya itu untuk menguji tingkat keterampilan antara lulusan SMA dan lulusan SMK. Di sini sampel lulusan SMA dan sampel lulusan SMK itu tidak berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya, syarat untuk uji hipotesis 2 sampel independen ini, yang pertama variabel terikat itu numerik, kemudian yang kedua itu variabel bebas kategorikal, kemudian yang ketiga itu sampelnya tidak saling berhubungan atau saling bebas, kemudian yang keempat itu tidak ada outlier atau pencilan, kemudian yang kelima, kedua sampel dari populasi berdistribusi normal, kemudian yang keenam, variansi pada kedua kelompok itu sama. Nah, untuk langkah-langkahnya, ini ada 6 langkah ya. Yang pertama itu menentukan hipotesis, yaitu hipotesis awal atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 atau bisa juga dituliskan dengan HA. Kemudian yang kedua, tentukan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan dan biasanya disimbolkan dengan alfa. Alfa yang umum digunakan yaitu alfa 5% dan alfa 10%. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghitung nilai T. Misalkan itu untuk menghitung rata-rata, kemudian variansinya juga. Langkah yang keempat yaitu menghitung nilai T dan derajat bebas atau biasa disimbolkan dengan DF, bisa juga dengan DB atau bisa juga dengan DK. Kemudian langkah yang kelima yaitu membandingkan nilai T hitung yang sudah diperoleh dengan nilai T tabelnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengambil keputusan hipotesis. Nah, untuk uji statistik T ini uji statistik yang digunakan itu sesuai dengan asumsi varian. Jadi di sini asumsi variannya harus sama ya. Jadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif itu sama pada kedua uji statistik yang sesuai asumsi varian.
Oke, di sini T hitungnya rumusnya adalah X1 bar dikurangi X2 bar, rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua dibagi dengan gabungan standar deviasi SP dikalikan dengan akar 1 per N1 atau jumlah sampel 1 ditambah 1 per jumlah sampel 2 atau N2. Nah, di sini SP itu diperoleh dari akar dari N1 min 1 dikalikan variansi 1 ya, ditambah N2 dikurangi 1 dikalikan variansi 2 dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Ini keterangannya. Nah, kemudian nilai T yang dihitung dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan atau DF itu N1 ditambah N2 dikurangi 2. Di sini dikurangi 2 kenapa? Karena ada 2 sampel. Dan tingkat signifikansi yang dipilih, yaitu umumnya itu 1% dan 5%. 10% dan 5% ya. Kemudian untuk pengambilan keputusan di sini membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitungnya lebih dari sama dengan nilai T tabel, maka H0-nya atau hipotesis awalnya ditolak. Kemudian jika nilai T hitung kurang dari nilai T tabel, maka H0-nya diterima. Nah, kita lihat contoh soal supaya lebih memahami. Di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara metode improve dan metode ceramah. Di sini andaikan asumsi kenormalan dan kehomogenan itu terpenuhi. Kemudian hasil belajar yang diperoleh itu disajikan dalam tabel berikut. Dan di sini hasil belajarnya metode improve ini yang atas ada 10 sampel. Kemudian metode ceramah yang bawah ini juga ada 10 sampel. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama itu menentukan hipotesis. Di sini H0 atau hipotesis awalnya itu mu A sama dengan mu B. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata hasil belajar metode improve dan metode ceramah. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1 itu mu A tidak sama dengan mu B, atau ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil belajar metode improve dan metode ceramah. Kemudian langkah yang kedua di sini tingkat signifikansi yang digunakan yaitu alfa 5%. Kemudian langkah yang ketiga ini mencari nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung nilai T nantinya. Di sini bisa menggunakan tabel untuk lebih mempermudah. Kemudian dimasukkan datanya, metode improve, kemudian metode ceramah. Selanjutnya NI ini merupakan jumlah atau frekuensinya. Oke. Jumlah frekuensi dari metode improve itu 10, kemudian frekuensi dari metode ceramah itu 10 juga. Nah, kemudian variansinya itu 161,111, kemudian yang ceramah 43,33. Nah, untuk rata-ratanya itu jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini untuk nilai rata-ratanya metode improve itu 75, kemudian metode ceramah itu 51. Nah, untuk perhitungannya itu bisa menggunakan Excel ya. Untuk variansi itu rumusnya atau sintaknya itu sama dengan var, kemudian dalam kurung untuk kolomnya. Kemudian untuk mencari rata-rata itu average dalam kurung ini kolomnya di blok. Nah, kemudian langkah yang keempat itu mencari nilai T hitung. Nah, dari nilai yang tadi sudah diperoleh kita substitusikan ke dalam
T hitung. Nah, ini X1 bar 75 dikurangi X2 bar 51, kemudian dibagi akar SP ya. Ini 10 dikurangi 1, N1 dikurangi 1, kemudian variansinya ditambah N2 dikurangi 1 dikali dengan variansinya ya 43,33, kemudian dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, 1 per 10 ditambah 1 per 10. Nah, ini diperoleh hasil T hitungnya itu 5,308. Selanjutnya, nah ini kita akan mencari nilai T tabel. Tadi di sini T tabel itu menggunakan alfa 0,05 ya, karena dua arah itu jadinya dibagi 2,18. 18 itu dari derajat bebasnya sampel 1 10, sampel 2 10 dikurangi 2, jadi 18. Nah, T tabelnya kita lihat. Jadi di sini itu derajat bebasnya. Kolom yang pertama derajat bebasnya itu 18. Kemudian di sini kita pilih alfa untuk uji dua pihak yaitu 0,05. Ini akan searah dengan uji satu pihak ya 0,25. Kita lihat di sini kolomnya. Nah, baris ke-18 2,101. 2,101. Nah, ini kemudian langkah yang terakhir yaitu kita ambil kesimpulan karena nilai T hitung itu 5,308 lebih besar dari T tabel yaitu 2,101, maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil belajar dengan metode improv dan metode ceramah. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.